Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan ketiga tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Alex Billy Kadongo SPD, NIM 23748050116. Saya adalah guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 2 Wawa Tengah, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 di Universitas Pendidikan Ganesha. Pada hari ini, Selasa 5 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran ujian kinerja pada SMP Negeri 2 Wawa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan materi pembelajaran teks cerita inspiratif. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran saya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Lanjutkan aktivitas kita hari ini, saya minta satu orang pimpin kita dalam doa. Jadi baik Bapak Guru dan teman-teman karena keriaan. Terima kasih dalam doa. Ya, sebelum kita melanjutkan kegiatan kita, Pak Guru akan mengambil absen dulu ya. Ya. Ada yang tidak hadir? Tidak. Ada semua ya? Ya. Ada semua. Kita sekalian ya, disiplin, ya. Ya. Kemudian juga kelasnya juga bersih. Ada motivasi tersendiri kepada anak-anak sekalian. Ya. Ya, sebelum kita lanjutkan kegiatan kita hari ini, apa anak-anak masih ingat materi minggu yang lalu? Masih. Materi kita minggu yang lalu itu tentang apa? Tentang cerita inspiratif. Ya. Apa pengertian daripada teks cerita inspiratif anak-anak? Bentuk narasi yang terbentuk menjadi inspirasi kebaikan kepada. Teks cerita inspiratif adalah bentuk narasi yang bertujuan memberi inspirasi kebaikan kepada banyak orang. Iya. Ya, sekarang Pak Guru sebelum melanjutkan kegiatan kita, Pak Guru akan memberikan dulu salah satu soal, yaitu tentang cerita inspiratif. Kemudian anak-anak sebelum mengerjakan soal itu ada 3 soalnya. Ada kebahasaan teks cerita inspiratif dengan waktu 10 menit, ya? Ya. Ya, sudah dapat semua soalnya? Sudah. Ya,
kerjakan. Sudah? Sudah ya? Ya. Ada yang bisa menjawab? Siapa yang bisa menjawab? Ya, silakan. Orientasi pada cerita tersebut adalah ada pada pengantar cerita yaitu paman bersama istrinya dan seorang putrinya baru keluar dari toko pajak baru dengan belanjaan yang banyak. Iya. Selain dari itu apa lagi? Itu ada pada orientasi. Apa lagi? Rangkaian peristiwa. Rangkaian peristiwa. Apa rangkaian peristiwa daripada teks cerita yang anak-anak baca? Rangkaian peristiwa adalah paragraf yang diceritakan tentang terjadi peristiwa hingga pada puncak masalah. Iya, benar sekali. Ya. Selain daripada itu apa lagi? Komplikasi. Apa komplikasi pada teks cerita yang anak-anak baca? Komplikasi dari teks cerita tersebut adalah hati paman tergedor saat dia mengatakan ya Tuhan, akhirnya kita bisa makan juga. Iya, benar sekali. Ya. Apa lagi? Koda. Apa? Koda adalah bagian akhir dari cerita inspiratif. Iya. Kodanya terambil dari mana? Dari teks yang kamu baca di situ. Tadi yang ketiga tadi itu apa? Tentang apa? Komplikasi. Ya. Yang berikut itu ada resolusi. Nah, terambil dari mana itu resolusi? Dari teks tersebut adalah sebagai apa? Sebagai berikut paman akhirnya sadar bahwa selama ini kurang bersyukur sebagai hamba. Iya. Nah, itu toh. Paman itu dia bersyukur sebagai hamba. Selain daripada itu apa lagi? Pesan moral. Pesan moral. Apa pesan daripada cerita itu? Kita harus banyak berterima kasih dan banyak bersyukur. Ya, kita harus banyak berterima kasih dan banyak bersyukur. Ya, itu struktur daripada teks cerita inspiratif yang anak-anak baca itu kita sekalian ya. Nah, materi kita hari ini adalah masih pada teks cerita inspiratif. Dengan tujuan pembelajarannya adalah dari cerita yang kami baca itu resolusinya itu di mana? Dengan tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan dan isi teks cerita inspiratif dengan baik dan benar. Yang kedua adalah peserta didik mampu mengungkapkan struktur, kaidah kebahasaan dan isi teks cerita inspiratif yang dibaca atau didengar dengan baik dan benar. Yang ketiga adalah peserta didik mampu mengungkapkan struktur, kaidah kebahasaan dan isi teks cerita inspiratif dalam bentuk mempresentasikan, ya, hasil diskusi dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya. Dalam sebuah teks cerita inspiratif memiliki struktur. Apa struktur daripada sebuah teks cerita inspiratif? Ada yang tahu? Ada. Ya, silakan. Orientasi. Yang pertama ada. Ya, yang pertama itu ada orientasi. Apa lagi? Ada rangkaian peristiwa. Ada rangkaian peristiwa. Apa lagi? Ada komplikasi. Masih ada? Ya. Apa lagi? Ada resolusi. Kalau itu apa pengertian daripada orientasi? Coba dicek. Orientasi merupakan sebuah
sebuah tahapan untuk mengenalkan seorang pelaku di dalam sebuah cerita. Ya, kita sekali ya. Kemudian apa pengertian daripada rangkaian peristiwa? Ada tak? Ya, coba. Rangkaian peristiwa adalah paragraf yang bercerita tentang terjadinya peristiwa hingga pada puncak masalah. Iya, benar sekali ya. Kemudian apa pengertian daripada komplikasi? Ya, coba. Komplikasi adalah sebuah tahap puncak dari peristiwa yang diceritakan. Iya, benar sekali ya. Apalagi selain daripada komplikasi, ada resolusi. Apa pengertian daripada resolusi? Ya, coba. Resolusi adalah tahap penyelesaian dari masalah atau konflik. Iya, tahap penyelesaian daripada masalah dari konflik. Iya, benar sekali. Kalau begitu koda, ada tak? Ada. Ya, coba. Koda merupakan bagian akhir dari teks cerita yang inspiratif. Iya, bagian akhir daripada teks cerita inspiratif. Ya, ya. Itu daripada struktur daripada teks cerita inspiratif. Ya. Kemudian ada unsur-unsur. Ya, unsur-unsur daripada teks cerita inspiratif. Nah, di dalam sebuah teks cerita inspiratif memiliki unsur. Apa unsur-unsur daripada teks sebuah cerita inspiratif? Ada tahu? Coba. Iya, silakan Mice. Satu tokoh atau penokoh. Iya, yang pertama ada tokoh atau penokohan. Apa lagi? Ada? Yang berikut apa lagi? Alur atau jalan cerita. Apa lagi? Ada? Sudut pandang. Ada sudut pandang. Apa lagi? Ada? Tema. Apa lagi? Ya. Dengar baik-baik instruksi saya. Pak Guru akan membagikan sebuah teks cerita inspiratif ini, kemudian anak-anak sesudah membacanya ada soal di bagian bawah daripada teks cerita inspiratif yang anak-anak baca ya. Sesudah membacanya, memahaminya itu, kemudian anak-anak mengerjakan soal di bagian bawah daripada teks cerita inspiratif itu. Bisa tak? Bisa. Dalam waktu 30 menit. Nah, ini beberapa unsur dalam sebuah cerita inspirasi. Tokoh itu berkaitan dengan apa? Apa pengertian daripada tokoh? Tokoh adalah pelaku di dalam Tokoh atau penokohan adalah individu rekaan Iya. peristiwa dalam cerita. Iya, tokoh atau yang dengan sesingkatnya itu adalah pelaku di dalam sebuah cerita. Bisa ini? Bisa dipahami ini? Bisa. Sedangkan latar. Apa pengertian daripada latar? Ada tahu? Ya, Mice, coba. Unsur dalam cerita yang menunjukkan di mana, bagaimana, dan kapan peristiwa itu berlangsung. Ya, unsur dan di mana peristiwa itu berlangsung. Maksudnya adalah di mana peristiwa itu, kapan peristiwa itu berlangsung. Itu maksudnya ya. Ya. Sedangkan alur, apa pengertian daripada alur? Alur adalah, ada tahu? Ya, coba. Ya. Urutan beberapa peristiwa dan setiap peristiwa tersebut melalui peristiwa berikutnya melalui fisik sebab. Iya. Urutan peristiwa dari awal sampai akhir peristiwa.
Ya, musisi pengarang dalam menuangkan kisahnya. Ya, itu pengertian daripada sudut pandang. Sedangkan tema, apa pengertian daripada tema? Ya, coba. Tema adalah gagasan, ide atau pikiran utama yang digunakan sebagai dasar dalam menuliskan cerita. Iya, benar sekali. Nah, sedangkan amanah. Ya, coba ini siapa? Nah, Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca melalui cerita yang dibaca. iya, pesan dengan kata lainnya adalah pesan terhadap pembaca atau pendengar, ya, di dalam sebuah cerita. Ada pesannya kita di saat kalau kita membacanya itu kira-kira apa yang kita harus lakukan, apa yang saya harus buat. Itu maksudnya. Di saat saya mendengar dari cerita itu, apa yang saya harus buat, apa yang saya harus lakukan. Kalau dia berbuat baik di dalam cerita itu, yang berbuat baik itu yang saya harus lakukan. Yang tidak baik saya buat. Bisa dipahami ini? Bisa. Ya, unsur-unsur dalam sebuah cerita itu terdiri dari 6 bagian. Bisa dipahami ini? Bisa. Ya. Kemudian ada kaidah kebahasaan teks cerita inspirasi. Ya. Kaidah kebahasaan teks cerita inspiratif itu ada yang tahu? Ada. Ya. Coba. Ya, Mice. Satu, menggunakan kalimat yang bermakna lampau. Ya, satu, menggunakan kalimat yang bermakna lampau. Misalnya apa? Sejak 2 tahun. Sejak apa? 2 tahun 2 lalu. tahun yang lalu. Apa? Dina mengidap penyakit kanker. Dina mengidap penyakit kanker. Ya. Masih ada contoh lain? Masih. Coba. Apa lagi? Dahulu ayahlah orang yang paling berjasa di keluarga kami. Ya, dahulu ayahlah yang berjasa di keluarga kami. Itu dalam kalimat yang disebut tadi itu apa tadi? Bermakna lampau. Ya. Apa lagi? Itu yang pertama. Apa lagi? Masih ada? Masih. Apa lagi? Ya, coba. Banyak menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu atau biasa disebut kondisi kronologis. Ya, banyak menggunakan urutan waktu. Kronologis. Contohnya itu bagaimana? Coba memberikan sebuah contoh. Lalu ada kata lalu. Selanjutnya sebelumnya. Apa lagi? Sesudah. Apa lagi? Sejak. Ya. Bisa dipahami ini? Bisa. Selain daripada itu apa lagi? Banyak menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan. Ya, banyak menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan. Nah, contohnya bagaimana? Anak-anak senang berlari di taman setiap hari. Anak-anak Senang berlari di taman setiap hari. ya senang berlari di taman setiap hari. Nah, sekali itu ya. Ya. Selain daripada itu apa lagi? Menggunakan kata kerja yang menunjukkan kalimat tidak langsung sebagai cara menceritakan tuturan
Iya, benar sekali itu ya. Nah, itu yang berikut. Yang berikut lagi apa lagi? Masih ada? Apa lagi? Banyak memakai kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Iya, benar sekali. Apa lagi? Kebanyakan tokoh berperan langsung sebagai orang pertama dan terlibat dalam cerita yang bersangkutan sehingga akan banyak menggunakan kata orang pertama dalam menyampaikan cerita. Iya, benar sekali. Ya. Nah, itu beberapa bagian daripada kaidah kebahasaan teks cerita inspirasi. Selain daripada itu masih ada? Sebaliknya bisa jadi penulis hanya menjadi orang ketiga sehingga berperan sebagai pengamat. Iya, benar sekali. Nah, itu. Masih ada? Ya. Tidak ada lagi ya? Iya. Nah, itu beberapa kaidah kebahasaan dalam sebuah teks cerita inspirasi. Nah, dari itu anak-anak bisa dipahami? Bisa. Bisa dipahami itu? Bisa. Bisa dipahami ya? Iya. Nah, kalau begitu kalau sudah dipahami, sekarang buat kelompok. Dalam satu kelompok 5 orang. Silakan. Ini kelompok 3 lah. Sudah? Sudah semua? Sudah. Kalau sudah, masing-masing mempersiapkan diri untuk menyampaikan hasil diskusinya, yaitu mempresentasikan hasil diskusinya. Ya? Ya. Ya, silakan kelompok 1. Ya, silakan kelompok 1. Yang kelompok yang lain mendengar kemudian sebentar memberikan tanggapan atau sanggahan atau saran. Ya? Ya. Ya. Silakan kelompok 1. Shalom dan selamat pagi kita semua. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Mesiana Dapa sebagai ketua atau moderator. Adapun nama anggota saya yaitu Yudhistira sebagai ketua materi. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kami yaitu 1. Tentang cerita inspiratif, 2. Kaidah kebahasaan, dan 3. Cerita ekstrinsik atau cerita ekstrinsik. Pada saudara yang bertugas, waktu dan kesempatan saya persilakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Baik, langsung saja. Jawaban nomor 1 yaitu orientasi pada teks cerita inspiratif yang berjudul Tabungan Doni berada pada paragraf pertama yaitu sejak SD Doni telah mengenal tentang istilah menabung pengkayaan. Sejak saat itu Doni menjadi gemar menabung. Ia menyimpan uangnya di celengan ayam, plastik, dan berbagai celengan lain. 2. Rangkaian peristiwa pada teks cerita inspiratif yang berjudul Tabungan Doni berada pada paragraf kedua yaitu tidak ada kesulitan bagi Doni untuk menyisihkan sebagai uangnya agar dapat menabung setiap hari. Namun sejak keluarganya mengalami kesulitan, Doni terpaksa membuka tabungannya. Ada saja yang dialami di keluarganya, baik kakaknya sakit, lalu ibu dan juga ayahnya. 3. Komplikasi pada teks cerita inspiratif yang berjudul Tabungan Doni berada pada paragraf ketiga yaitu ada rasa kesulitan pada diri Doni saat uang yang selama ini dia sisihkan untuk ditabung harus habis begitu saja. Dia juga kesal kenapa kakaknya tidak menabung seperti dirinya. Dia juga menyadari kenapa kedua orang tuanya juga tidak memiliki tabungan sama sekali. 4. Resolusi pada teks cerita inspiratif yang berjudul Tabungan Doni berada pada paragraf ketiga yaitu pikiran-pikiran tersebut terus menghantui Doni, namun Doni sadar bahwa lebih baik jika lebih rajin menabung
tidak percaya bahwa menabung bakal kaya. Ia telah berhasil membantu orang tuanya di saat kesulitan. Hal itu membantu Doni semakin semangat untuk menabung. Jawaban nomor 2, bahasa yang digunakan dalam teks cerita tabungan Doni adalah sopan kata-kata. Demikian dari kami kelompok 2. Jika ada kesalahan kami mohon maaf dan atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih. Kelompok 2 ada? Shalom. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul tabungan Doni berada pada paragraf kedua, yaitu tidak ada kesulitan bagi Doni untuk menyisihkan sebagian uangnya agar dapat menabung setiap harinya. Ya, ada tanggapan dari kelompok lain? Ada. Ya, coba. Mengapa teman-teman mengambil orientasi pada teks tersebut? Berada pada sejak SD Doni sudah mengenal tentang istilah menabung. Pertanyaannya mereka itu, kenapa kelompoknya teman-teman mengambil orientasi itu pada paragraf pertama? Alasannya apa maksud mereka? Sejak saat itu Doni menjadi gemar menabung. Dia menyimpan uangnya di celengan ayam, plastik, dan berbagai celengan lainnya. Ya, maksud teman-teman itu atau teman-teman kamu itu mungkin mereka itu mengatakan mungkin itu yang tepat bagi mereka, ya. Nah, mungkin mereka taruh silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kelompok 3 dan kami akan menyampaikan hasil diskusi kami dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Martinus Bani sebagai moderator atau ketua. Adapun anggota saya, anggota kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Melina Juladari. Saya sebagai pengawas materi. Saya persilakan. Judul tabungan Doni. Jawaban nomor 1. Orientasi adalah pada teks cerita inspiratif yang berjudul tabungan Doni berada pada paragraf pertama, yaitu sejak SD Doni telah mengenal istilah menabung pangkal kaya. Sejak saat itu Doni menjadi gemar menabung. Ia menyimpan uangnya di celengan ayam, plastik, dan berbagai celengan lainnya. 2. Kode adalah pada teks cerita inspiratif yang berjudul tabungan Doni berada pada paragraf keempat, yaitu Doni akhirnya berhasil membeli sesuatu yang diinginkan dengan tabungannya. 2. Bahasa yang digunakan dalam teks cerita inspiratif tabungan Doni adalah sopan. Kata-katanya mengunggah semangat. Terdapat bahasa yang jelas dan menggunakan kata-kata yang motivasi. Kelompok 4. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kami. 1. Struktur teks cerita inspiratif yang kamu baca. Nomor 2. Penggunaan unsur kebahasaan dalam teks cerita inspiratif tersebut. 3. Jelaskan unsur intrinsik dan ekstrinsik teks cerita inspiratif yang kamu baca. Unsur intrinsik teks cerita inspiratif yang berjudul tabungan Doni, yaitu tema dari teks cerita inspiratif yang berjudul tabungan Doni yaitu menabung pangkal kaya. Alur cerita menggunakan alur maju. 2 yang memberikan tanggapan. Ya, silakan. Apa sudut pandang yang digunakan dalam cerita tersebut? Dari kelompok lain ada? Siapa pelaku dalam cerita tersebut? Ya, pelakunya siapa dalam cerita tersebut? Doni, ayah, ibu, dan kakak. Doni. Ya. Sekian Ya. kami serta terima kasih. Dari 4 kelompok itu sudah bagus-bagus semua, ya? Ya. Lalu akan mempertegas lagi sedikit, yaitu tentang cerita yang anak-anak baca tentang tabungan Doni, yaitu soalnya yang pertama itu menunjukkan struktur daripada teks cerita inspiratif itu. Yang pertama itu ada pada orientasi pada paragraf pertama. Yang kedua adalah rangkaian peristiwa. Rangkaian peristiwa daripada teks cerita itu berada pada
tidak ada kesulitan ya bagi Doni untuk menyisihkan sebagian uangnya agar dapat menabung setiap hari. Yang ketiga adalah komplikasi. Komplikasi daripada teks cerita itu adalah ada rasa kekesalan, ada rasa kekesalan pada diri Doni saat uang yang selama ini dia disisihkan untuk ditabung harus habis begitu saja. Ia juga kesal kenapa kakaknya tidak menabung, artinya dia menyesal karena kakaknya tidak pernah menabung. Resolusi pada teks cerita itu ada pada pikiran-pikiran tersebut terus menyetujui Doni. Nah, bahasa yang digunakan daripada teks itu adalah kata-katanya sungguh semangat. Kemudian unsur intrinsik daripada teks tersebut yaitu tema dari teks cerita tersebut berjudul tabungan Doni yaitu menabung pangkal apa? Bisa dipahami ini? Bisa. Siapa yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Ya, silakan. Teks cerita inspiratif ada beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, orientasi merupakan sebuah tahapan untuk mengenalkan, umumnya akan berisi pengenalan tokoh serta latar belakang. Yang kedua, rangkaian peristiwa. Rangkaian peristiwa adalah paragraf yang bercerita tentang terjadinya peristiwa hingga pada puncak masalah. Yang ketiga, komplikasi. Komplikasi adalah sebuah tahap puncak dari peristiwa yang diceritakan. Ada konflik yang terjadi sampai penemukan solusi dari kedua. Yang keempat, resolusi. Resolusi yaitu tahap penyelesaian dari masalah atau konflik. Setiap tokoh inspiratif tentu memiliki beragam cara untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi. Yang kelima, koda. Koda merupakan bagian akhir dari teks cerita inspiratif. Bagian ini berupa kesimpulan serta kesimpulan berdasarkan kisah yang telah diceritakan. Berikut ini terdapat beberapa unsur teks cerita inspiratif terdiri atas. 1. Tokoh dan penokohan adalah individu rekan yang mengalami peristiwa dalam cerita, sedangkan penokohan adalah penyanyian watak tokoh dan pencipta cerita tokoh dalam cerita. 2. Latar cerita setting adalah unsur dalam cerita yang menunjukkan bagaimana dan kapan peristiwa itu berlangsung. 3. Alur atau jalan cerita adalah urutan beberapa peristiwa dan setiap peristiwa tersebut mengaruhi peristiwa berikutnya melalui prinsip sebab akibat. 4. Sudut pandang adalah posisi pengarang dalam menemukan kisah. Ya. Adapun simpulan struktur teks cerita inspiratif sebagai berikut. Yang pertama, orientasi. Kedua, rangkaian peristiwa. Ketiga, komunikasi. Keempat, resolusi. Kelima, koda. Sudah? Iya. Sudah ya? Ya. Nah, itu kesimpulan daripada materi kita hari ini. Ada beberapa itu. Yang pertama itu struktur daripada teks cerita inspiratif itu. Ada yang pertama itu ada orientasi, ada rangkaian peristiwa, komplikasi, ada resolusi dan koda. Bisa ini? Bisa. Kemudian unsur-unsur daripada teks cerita inspiratif itu ada yang disebut dengan tokoh, ada latar atau yang disebut dengan setting, yang berikut ada alur atau jalan ceritanya, yang berikut ada sudut pandang, yang berikut ada tema, yang berikut adalah amanat, yang berikut adalah ciri bahasa dalam teks cerita inspiratif. Yang pertama adalah menggunakan kalimat yang bermakna lampau. Yang kedua adalah banyak menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu.
Yang ketiga, banyak menggunakan kata kerja yang menggambarkan sesuatu atau tindakan. Yang keempat adalah menggunakan kata kerja yang menunjukkan kalimat tidak langsung sebagai cara menceritakan tuturan seseorang tokoh yang dibawa oleh penulis. Yang berikut adalah banyak memakai kata kerja. Yang berikut adalah kebanyakan tokoh berperan langsung secara apa? Secara berperan langsung sebagai orang pertama dan terlibat langsung di dalam sebuah cerita. Yang berikut adalah sebaliknya bisa jadi penulis hanya menjadi orang ketiga sehingga berperan sebagai pengarang. Nah, itu kesimpulan daripada materi kita hari ini. Ya? Ya. Dari materi kita hari ini bisa dipahami tak? Bisa. Sudah ya? Bisa. Sebelum kita menutup kegiatan kita hari ini, materi kita yang akan datang adalah menulis teks cerita inspiratif. Itu materi kita yang akan datang. Sebelum kita menutupi kegiatan kita hari ini, kita menyanyi sedikit lagu tentang Ibu kita Kartini. Kita Kartini, putri sejati. Hai Ibu kita Kartini, yang mulia. Sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. Ya. Kalau lagu ini kalau kita dengarkan pasti ada maknanya ya. Nah itu apa? Kenapa kita harus pasti di dalam kalau kita mendengarkan pasti ada rasa merinding. Apakah saya juga seorang pejuang nanti? Ya tak? Ya. Nah, kemudian nanti kalau saya seorang pejuang, kira-kira apa yang saya harus lakukan supaya saya sama seperti ibu kita kan? Sebelum kita menutupi kegiatan kita hari ini, saya minta satu orang pimpin kita dalam doa. Kepada diri saya bersama. Tuhan, terima kasih karena Tuhan sudah menjaga kami dari awal kegiatan kami hingga pada akhirnya berjalan yang sesuai kehendak Tuhan. Anak dalam perjalanan itu harus ikut jalan sebelah kiri. Jalan bergandengan tangan, yaitu hanya 2 orang, bukan lebih daripada 2. Bergandengan tangan hanya 2 orang, jangan lebih daripada 2, sehingga selamat kepada orang tua. Itu saja beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Selamat siang dan selamat belajar sampai di rumah, sehingga pertemuan kita yang akan datang sama seperti hari ini. Selamat pagi dan salam.